berpandu kepada hadis Nabi ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan konsep seperti itu, insya Allah ya, ketika kita berumah tangga dan ketika kita masuk di kader dakwah ini gitu ya. Yang pertama memang keluarga ya yang diutamakan. Nah, setelah keluarga berarti masyarakat. Jadi kita dalam keluarga juga berperan dalam masyarakat, dalam sosial. Sungguh menawan si anak dara, elok paras, baik pun budi. Apa kabar saudara semua? Jumpa kembali di PKS TV. Bahtera belayar ke Selat Melaka, membelah samudera, melampaui pulau. Tak hanya ngurus diri dan juga keluarga, RKI berkhidmat mengurus masyarakat Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada siang hari ini saya Sri Yuliana Mandasari hadir di hadapan Anda semua dalam acara podcast Rumah Keluarga Indonesia PKS Riau. Nah, kali ini setali dengan apa yang saya katakan dalam pantun tadi, telah hadir bersama kita seorang yang luar biasa, seorang aktivis perempuan dan juga tentunya ibu rumah tangga dan istri yang luar biasa. Baik, kita sapa dulu Ibu Asfiati SS. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Ya, jadi luar biasa ya, hari ini kita kedatangan seorang aktivis perempuan. Kabarnya Ibu RW juga ini. Iya ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Baik, hari ini kita ingin mendengarkan ya sharing ataupun kisah bagaimana seorang perempuan seperti Ibu Asfiati, selain dia bekerja, selain sebagai ibu, kemudian istri, juga berkhidmat melayani masyarakat. Boleh cerita sedikit Ibu, bagaimana sebenarnya ya seorang perempuan itu bisa menyeimbangkan peran sebagai seorang istri, kemudian sebagai pelayan masyarakat juga. Baik, kita ya, kalau saya berpandu kepada hadis Nabi ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan konsep seperti itu, insya Allah ya, ketika kita berumah tangga dan ketika kita masuk di kader dakwah ini gitu ya. Yang pertama memang keluarga ya yang diutamakan. Nah, setelah keluarga berarti masyarakat. Jadi kita dalam keluarga juga berperan dalam masyarakat, dalam sosial. Dan kita juga intinya ya, dalam keluarga itu ada komunikasi antara kita dengan suami. Insya Allah kalau semua kegiatan kita didukung oleh suami, insya Allah, dan suami ridho dengan kegiatan-kegiatan kita bisa dengan lapang, ada bantuan-bantuan dari Allah gitu, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini pun ketika kita mengambil ya jabatan ya yang level terendah lah istilahnya ya, RW, alhamdulillah ya kita mendapatkan posisi di masyarakat. Iya, Masya Allah ya Ibu RW ini ya. Jadi sebenarnya apa sudah yang Ibu lakukan ya, selain tadi yang utama adalah keluarga, untuk masyarakat di lembaga apakah atau kegiatan apakah yang menjadi sarana Ibu untuk berkhidmat untuk masyarakat? Karena kita perempuan ya, berarti saya melihatnya di bidang perempuan. Jadi di masyarakat sebelum kita mendapatkan jabatan RW itu saya sudah memulai dengan cara kajian pekanan ya, untuk mengedukasi ibu-ibu di perumahan. Itu saya adakan kajian pekanan, alhamdulillah udah sampai 4 kelompok ya. Kemudian melebar menjadi majlis taklim, alhamdulillah juga saya mengelola majlis taklim di masjid dekat rumah. Kemudian ketika saya menjabat sebagai Ibu RW, saya gabungkan ya kajian-kajian mulai dari RT 1 sampai RT 4 itu disatukan, kita
satukan di masjid itu menjadi wirid akbar RW 20. Wah, Masya Allah. Jadi sebelum menjadi Ibu RW pun sebenarnya sudah berbuat ya. Sudah berbuat. Iya, diisi dengan edukasi muslimah, peningkatan rohani ya Bu. Apa aja ini isinya? Kalau di Majelis Taklim itu kita bagi ya, yang pekan kedua itu tahsin, karena kita melihat nih kebutuhan ibu-ibunya masalah baca Quran. Karena anak-anak juga butuh, karena kebetulan juga kami buka rumah Quran di rumah gitu ya. Jadi ini permasalahan berarti orang tua gitu ya, yang kurang juga bacaannya dalam Al-Quran. Nah di pekan keempat kami ambil ustazah gitu ya, khusus kajian fikih wanita. Nah itu. Nah kemudian setelah tahsin di pekan kedua kita buat variasi sesuai kebutuhan masyarakat ya. Ada ibu-ibunya bilang kami butuh sekarang ibu-ibu penyelenggaraan jenazah, cara mengafani mayat gitu ya, kemudian membandingkan jenazah. Oh ya, kita lakukan seperti itu. Berarti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ibu, perempuan ya, masyarakat. Saya dengar juga udah ada rumah Qur'annya Ibu ya. Alhamdulillah. Sudah jalan berapa tahun ya Ibu ya? Udah 1 tahun ini berjalan. 1 tahun. Kemudian berkhidmat juga sebagai penggerak rumah keluarga Indonesia. Ya, Masya Allah. Kegiatannya seperti apa aja itu Bu? Kegiatannya kita selaraskan ya, karena saya juga ketua PKK. Itu di PKK itu kan ada Pojok 1 sampai Pojok 4. Nah kalau Pojok 4 itu khusus posyandu, itu sudah kami kelola. Itu pos balita dan pos lansia. Nah berarti yang Pojok 1, 2, 3 itu tentang UMKM, tentang kependidikan. Maka kami utamakan di RKI itu bagian keterampilan. Jadi keterampilan wanita, mungkin UMKM di situ. Kemudian juga insya Allah kami akan buka juga rumah baca. Dan kami buat rumah cerdas. Itu untuk kalangan anak-anak dan juga kalangan ibu-ibu muda. Masya Allah. Jadi selain bekerja, kemudian mendampingi Pak suami sebagai Ibu RW, kemudian mengedukasi perempuan, bahkan sampai ke anak-anaknya di kajian Quran. Ini waktu gimana memanagenya nih Bu? Pak Su tak marah ke? Alhamdulillah karena dukungnya suami juga, malah binaan-binaan gitu ya, ibu-ibu yang ada di PKK bilang ini ibu kita nih kayak robot gitu ya, dari pagi sampai malam ya, istirahatnya itu ya di Isya. Nah, siap Isya itu istirahat gitu ya, istirahatnya ya disitulah kita sama anak-anak. Alhamdulillah juga ketika kita buka rumah Quran itu kan anak ikut di situ, anak ikut ngaji dengan anak-anak itu, kemudian yang besar juga ikut membimbing. Nanti sehingga kita sekalian ngajarin sekalian gitu ya. Jadi perhatian ke anak-anak juga tidak terlepas, sehingga kita punya prinsip waktu yang sedikit itu kita sediakan berkualitas kita dengan anak dan suami. Tentunya mungkin suami istri udah beres ini ya Bu ya, sama-sama memiliki visi misi yang sama. Jadi tapi pernah nggak pengalaman ada ketegangan gitu karena kesibukan kita ini? Mungkin pasti ada lah ya, pasti ada. Jadi gimana cara Ibu untuk mengatasinya? Mungkin ini menjadi inspirasi ya, masukan buat perempuan-perempuan lain sebenarnya ingin berkhidmat tapi ya ketemu kendala seperti itu gitu. Yang pertama memang kekuatan kita tadi yang saya ulang tadi ya, komunikasi dengan suami ya. Yang kedua itu yang tidak bisa kita lupakan adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan langit. Jadi ketika kita bermasalah, bisa jadi kita bermasalah itu kurang hubungan kita dengan Allah. Bisa jadi juga suami kurang, mungkin ibadah malamnya, tahajudnya gitu ya. Nah itu evaluasi sama kita. Insya Allah kalau kekuatan ibadah malam kita kuat, walaupun kadang-kadang ada clash di situ, ya udah didiamin aja dulu gitu ya, 1 hari 2 hari didiamin, insya Allah besoknya baik lagi. Seperti itu. Jadi prinsipnya tidak sampai pecah gitu, tidak sampai anak-anak tahu kita itu bertengkar ya. Tapi ya udah kita diamkan aja. Nanti pas anak-anak tidur kita komunikasikan apa masalahnya gitu ya. Kemudian apa mungkin evaluasi untuk saya sebagai istri dan apa evaluasi untuk suami gitu ya. Iya, jadi seperti itu ya kira-kira. Gak mungkin kita tidak ketemu masalah ataupun kendala-kendala ya dalam banyaknya padatnya aktivitas kita ya. Ada pekerjaan, ada rumah tangga yang harus diurus, kemudian ada peran-peran di masyarakat. Boleh tahu sedikit nggak Ibu program kedepannya yang ingin Ibu kembangkan terkait tentang anak dan perempuan mungkin? Silakan Ibu.
Kalau sekarang saya memang memfokuskan ke PKK ya RW. Insya Allah untuk kedepannya kita memang akan buat RKI di RW 20 ya, karena memang kita di Pekanbaru kan punya target ya, di setiap RW itu harus ada RKI. Nah insya Allah di RW 20 juga kita akan dirikan RKI, dan kemudian kegiatan-kegiatannya mungkin juga kita tingkatkan lagi ya, meningkatkan ekonomi ibu-ibu ya, karena kebanyakan ibu-ibunya tidak bekerja, apalagi sejak COVID ini ya, banyak suami yang dirumahkan. Nah ini solusinya bagi kita, bagaimana ibu-ibu tadi bisa bergerak, bisa membantu suaminya dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari. Masya Allah ya, ada pengokohan keluarga, Ya. kemudian ada peningkatan ekonomi juga ya, luar biasa. Jadi ada closing statement mungkin Ibu sebelum kita tutup perbincangan kita pada siang hari ini. Baik ya, kita dituntut ya sesuai juga dengan visinya BPKK, visinya PKS juga visinya BPKK 2020-2025 ini ya, menjadikan partai rahmatan lil alamin yang kokoh terdepan dalam melayani rakyat dan rakyat negara Republik Indonesia gitu ya. Sehingga tidak terlepas mulai dari tidak hari ini juga ya, dari dulu-dulunya kita tetap melayani masyarakat ya, sampai sekarang pun kita optimalkan untuk melayani masyarakat. Kalau bisa memang kita memberi ya, suka memberi, suka bersedekah, kalau bahasa kitanya curah ya, curah kepada masyarakat ya, insya Allah ya target kita 2024 kemenangan. Nah insya Allah dengan kita melayani, kemudian kita memberi, curah kepada masyarakat ya, insya Allah kemenangan bisa kita raih di 2024. Mungkin itu aja. Ya, Pelayanan, Masya Allah, luar biasa. Keluarga tetaplah yang utama, tapi berkhidmat melayani masyarakat jangan ditunda-tunda. Luar biasa, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya Ibu Asfiati. Ya, sama-sama. Kami doakan sehat selalu, Amin, kemudian amin. Allah mudahkan ya untuk Ya. terus berkhidmat di Amin. tengah masyarakat. Ya. Amin, amin ya Allah. Pergi ke pekan bersama kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.